Shalom, apa kabar semuanya? Senang sekali kita sekarang sudah berada di GNS Channel. Dan selamat pagi Amerika, selamat malam Indonesia. Nama saya Ingvi, dan hari ini Ingvi akan menceritakan sepenggal perjalanan hidup Ingvi. Tapi sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah, hari ini Tuhan kami boleh bersatu kembali Tuhan di acara ini ya Tuhan, untuk pekabaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Kami berdoa ya Tuhan agar alat-alat yang kami pakai Tuhan saat ini untuk bersaksi ya Tuhan, Kau berkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, perkenalkan sekali lagi, nama saya Ingvi. Nama lengkap saya adalah Ingvi Rizky Ramadan. Dan saya adalah anak pertama dari ke-8 saudara. Jadi adik saya 7 ya maksudnya. Nah, saya memang ingin menceritakan kisah saya dari kecil sampai kisah saya sampai saat ini, karena memang itu ada hubungannya dengan kesaksian saya. Bagaimana Tuhan membawa saya itu langkah demi langkah. Sebelum saya mengenal Tuhan, Tuhan pasti sudah mengenal saya, dan sebelum saya mengasihi Tuhan, Tuhan lebih dahulu mengasihi saya. Jadi saya terlahir dari keluarga yang broken home. Orang tua saya ya memang baru-baru saja sudah bercerai, tetapi dari masa kecil saya, orang tua saya sudah banyak pertikaian, dan itu tentulah sangat menyakitkan hati seorang anak. Dan ketika saya waktu itu masih, saya mengingat masa-masa saya itu waktu saya kelas 4 SD. Jadi kelas 4 SD itu saya juga sudah harus berjuang bagaimana survive ya, bagaimana mengarungi hidup ini. Maksudnya adalah saya harus membantu orang tua saya untuk mencari uang, karena pada waktu itu mama dan papa saya kan menikah muda. Ketika menikah muda itu mereka masih belum siap untuk sebenarnya untuk berumah tangga ya, sehingga ketika mereka memiliki anak, mereka nggak ngerti apa yang harus dilakukan, dan papa saya itu terlibat di dalam berbagai hal-hal yang memaitkan hati keluarga. Akhirnya mama saya yang sudah memiliki waktu itu kelas 4 itu, mama saya sudah memiliki 2 anak dan hamil anak ketiga. Itu papa saya jarang memberikan uang kepada keluarga ya. Jadi mau nggak mau saya yang membantu mama saya untuk mencari uang, yaitu dengan cara berjualan. Jadi saya sekolah dari TK, SD, dan SMP itu basicnya sekolah swasta yang muslim. Jadi untuk mengenal agama itu semua dari sekolah dan juga dari orang tua. Dengan harapan pastinya ketika saya dewasa, saya menjadi anak yang soleha ya, harapan orang tua pasti seperti itu. Tetapi di sisi lain, saya juga tidak mendapatkan cinta pertama keluarga. Saya tidak mendapatkan kasih sayang yang utuh di dalam keluarga, tapi malah saya mendapatkan sakit hati yang pertama yang saya kenal itu juga di dalam keluarga saya itu sendiri. Dan seperti biasa, saya pasti meminta maaf kepada semua oknum atau semua orang yang terlibat di dalam cerita saya ini. Dengan kejujuran saya ini di hadapan Tuhan, saya tentunya memohon maaf atas kejujuran ini, karena memang ini ada hubungannya dengan bagaimana Tuhan melakukan segala kehebatan dan mujizat itu terhadap hidup saya. Jadi kembali saya kelas 4 SD harus berjualan ya. Kalau pagi saya berjualan gorengan, jadi jam 3 malam
harus berjalan dari kos-kosan ya. Keluarga kami tinggal di satu petak kos-kos kecil gitu, satu kotak aja gitu ya. Dan itu ditempatin oleh kami berempat, mama saya sedang hamil ya. Dan jika sudah makan 2 atau 3 kali, dua kali sehari aja itu sudah bersyukur bagi kami ya. Kasur juga kita masih belum ada, jadi bisa dibayangkan bagaimana kehidupan kami pada waktu itu. Lalu kemudian mama saya harus menyuruh saya untuk pergi ke pasar berjalan jam 3, setengah 4 itu, saya masih kelas 4 itu, saya pergi berjalan untuk membeli bahan-bahan untuk membuat kue gorengan yang kalau orang Indonesia bilang itu gorengan ya, maksudnya jajanan yang digoreng, yang harganya murah gitu ya, nanti dijual itu harganya murah. Kemudian setelah itu saya pulang ke kos, mandi, dan saya pakai seragam, berangkat ke sekolah sambil membawa gorengan itu ya. Jadi saat istirahat saya harus menjajakan gorengan itu ke kelas demi kelas. Tetapi waktu itu saya mendapatkan protes dari orang-orang kantin kalau saya berjualan, mereka kekurangan omset gitu ya. Jadi saya dilarang berjualan. Saya dilarang berjualan oleh guru saya dengan kata-kata yang menyakitkan ya. Dengan seharusnya kata-kata itu nggak dikatakan sama anak yang kelas 4 SD, yang dimana sebenarnya saya juga nggak mau melakukan hal itu. Saya juga maunya main-main sama teman-teman saya. Saya nggak mau istirahat itu harus menjajakan makanan itu, dan saya juga malu gitu. Tetapi saya mengorbankan perasaan saya supaya semua satu keluarga itu bisa makan ya. Nah, kemudian kata-kata guru saya itu yang pedas itu saya tidak pernah hiraukan. Tetapi yang saya merasa sakit hati juga ketika saya memiliki masa masa kecil itu, ketika saya pengen main sama teman-teman saya selalu menolak, katanya kamu orang miskin tidak layak main sama kami. Jadi saya nggak pernah main sama mereka. Jadi saya cuma melihat mereka main dari jauh gitu ya. Itu sampai lulus SD, yang pada akhirnya itu saya harus mengikuti ujian kelas 6 SD untuk naik tingkat ke level berikutnya SMP ya, sekolah menengah pertama. Dan waktu itu mama saya nggak punya uang sama sekali untuk membayar uang sekolah saya. Jadi mama saya menjual salah satu perabotan, satu-satunya perabotan yang bisa dijual, yaitu dengan harga Rp65.000 pada saat itu. Nah, tetapi uang ujian saya juga seharga 65.000. Jadi taruhannya adalah kami tidak bisa makan. Jadi mama saya menawarkan, uang ini untuk kamu sekolah atau uang ini untuk makan. Dan saya bilang terserah mama. Tapi mama saya memilih untuk membuat saya sekolah. Jadi untuk ujian saya. Jadi apa yang terjadi saudara? Ya saya dan adik saya dan mama saya yang sedang hamil itu tidak makan nasi, tidak makan kebutuhan, tidak makan makanan pokok. Ya, itu selama 1 minggu. 1 minggu kami tidak makan makanan pokok, hanya minum teh hangat dengan biskuit saja. Dan itu rasa laparnya setengah mati. Teman-teman ya, rasa laparnya itu masih bisa dirasakan sampai sekarang. Ya, dan itu membuat saya itu merasakan bahwa suatu hari nanti saya berdoa supaya anak-anak saya tidak akan mengalami hal itu gitu. Kemudian saya puji Tuhan saya lulus ya, walaupun dengan nilai pas-pasan. Saya puji Tuhan lulus, lalu kemudian waktu SMP orang tua saya sudah nggak bisa menyekolahkan saya lagi, dan saya dititipkan ke kakek nenek angkat. Jadi orang tua saya punya orang tua angkat dan saya dititipkan di situ. Setelah lulus SMP saya ke SMA. Jadi saya TK, TK, SD, SMP saya kan berhijab ya, karena sekolah saya sekolah Muslim. Kemudian saya masuk ke sekolah negeri karena dengan pertimbangan kalau saya sekolah swasta lagi nanti malah saya tidak bisa membayar sekolah. Tapi kalau sekolah negeri kan masih disubsidi oleh pemerintah, setidaknya masih lebih murah daripada sekolah swasta. Kemudian saya mengikuti tes begitu supaya saya bisa masuk, dan ya akhirnya ya bersyukur bisa masuk ke salah satu
sekolah negeri di Surabaya. Dan meskipun begitu, orang tua saya masih belum bisa untuk membiayai saya untuk sekolah ya. Maksudnya tidak bisa memberikan uang SPP itu secara full gitu, tidak bisa. Karena saya kan harus kembali lagi dari nenek angkat saya harus kembali lagi ke orang tua saya ya. Karena sudah cukup lama saya tinggal di kakek nenek saya. Jadi saya kembali lagi ke orang tua saya dan disitulah saya harus kembali berjuang bagaimana supaya saya bisa sekolah dan makan sehari-hari. Karena SPP saya memang benar-benar nggak bisa gitu, nggak bisa bayar gitu. Jadi apa yang saya lakukan di usia pada waktu itu masih umur 16 ya, saya masih umur 16. Apa yang bisa saya kerjakan supaya saya bisa kembali sekolah lagi. Kemudian saya akhirnya mengamen dan berjualan koran di salah satu lampu merah ya, traffic light di kota Surabaya. Itu saya di situ. Jadi saya merasakan kalau baru masuk SMA 16 tahun itu kan masih anak itu baru ABG ya, baru merasakan kayak apa ya temenan yang banyak, kemudian juga sudah merasakan mulai senang sama lawan jenis gitu. Nah kemudian tapi saya harus mengenyampingkan itu semuanya karena saya pengen makan, saya pengen sekolah ya, karena tentu saja kalau setelah sekolah saya tidak pernah menemukan makanan di rumah ya, karena ya nggak ada gitu, nggak ada. Jadi saya harus habis pulang sekolah saya harus berjalan yang kira-kira jalannya itu sekitar 20 menit saya kalau harus berjalan ke traffic light itu, kemudian saya berjualan koran dan ngamen ya. Nah kalau berjualan koran itu kan untungnya satu koran tuh cuma sekitar Rp500 sampai Rp1.000. Dan itu nggak semua orang beli koran ya, nggak semua orang beli koran. Dan itu pasti kan apa ya, orang Jawa bilangnya kesuwen, kelamaan ya, kelamaan. Sehingga saya sudah sangat lapar dan saya membutuhkan uang untuk sekolah, naik angkot atau beli buku untuk keesokan harinya ya. Yang saya pikir saya ngamen itu saya bisa bayar sekolah, tapi ternyata ya enggak gitu. Tapi setidaknya saya bisa makan, saya bisa berangkat ke sekolah. Nah, disitulah saya semakin semakin terbentuk karakter ya, bahwa saya merasakan hidup ini begitu pahit, hidup itu begitu pahit. Mengapa semua ini terjadi pada saya? Mengapa kok Tuhan ini mengizinkan saya lahir di dunia, tetapi saya tidak pernah bahagia gitu ya, karena saya masih umur 16 tahun, karena saya nggak mungkin saya memikirkan hal-hal yang oh ya Tuhan itu menciptakan anak-anak, enggak, karena kan saya juga bukan orang Kristen, jadi nggak ada ceritanya itu Tuhan menyertai kamu, Tuhan di dalam kamu, yang nggak ada gitu ya. Yang saya tahu adalah kegiatan rutinitas seperti ibadah ya, mengaji, itu yang saya tahu hanya begitu, karena tetapi saya tidak pernah merasakan kekuatan, kedamaian, nggak pernah, apalagi masih muda waktu itu ya, masih belia. Nah, di waktu saya ngamen itu saya merasakan, kenapa saya merasakan kepahitan, karena apa ya, saya cuma mengharapkan setiap orang itu ngasih 500 atau Rp1.000 aja. Itu mungkin saya 2 jam, 3 jam, saya sudah bisa makan gitu. Saya sudah bisa makan, saya sudah bisa ngasih adik-adik saya makan, karena hasil saya itu separuh saya buat untuk sekolah, separuhnya lagi saya kasih ke mama saya untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi saya merasakan kepahitan, orang-orang ini pelit banget sih gitu ya. Apa sih arti dari uang 500, 1.000 itu, apa arti bagi orang-orang kaya gitu ya. Nah, waktu itu saya bilang begitu. Tapi kenapa kok ngasih aja kok susah gitu. Saya merasakan kepahitan karena bertahun-tahun ya saya di traffic light itu, selama 3 tahun saya di situ sampai lulus SMA. Dan yang membuat saya sakit hati lagi, kalau di Indonesia ini kan ada
petugas polisi Pamung Praja, Pol PP. Itu yang bertugas untuk membersihkan kota ya. Jadi tidak boleh anak di bawah umur bekerja. Dan kalau saya masih umur 16 tahun, itu kan masih kelihatan saya di bawah umur. Jadi tentu mereka akan menangkap saya. Sedangkan saya ini salah apa? Saya hanya ingin makan gitu. Saya lapar, saya pengen makan. Ya tapi mau nggak mau itu kan tugas mereka ya dari pemerintahan juga. Jadi apa yang saya lakukan ketika saya melihat mereka turun dari mobil dinas itu untuk mengejar saya dan teman-teman saya ya, kami maksudnya. Itu pasti saya akan pergi, saya akan kejar-kejaran sama apa oknum-oknum itu, saya kejar-kejaran ya. Sudah bayangin saya sudah sekolah, sudah lelah, saya lapar ya. Nyari uang juga 500.000 itu susah, ditambah lagi saya harus kejar-kejaran sama Pol PP itu ya, sampai jauh banget gitu, kenceng banget saya itu. Kadang-kadang saya harus masuk ke got ya, saya masuk ke selokan, terus atau saya masuk saya harus jadi kan di traffic light itu kan dekat sama kayak olahraga gitu ya, kayak apa ya, tempat olahraga gitu ya, tempat orang berlatih olahraga gitu. Jadi salah satu olahraganya itu apa namanya, ada seperti panjat tebing, climbing gitu ya, latihan climbing gitu. Nah biasanya itu mereka kalau climbing itu kan pakai alat alat pengaman itu ya. Tapi kalau sudah dikejar sama oknum Pamung Praja itu, ya saya mau nggak mau apa yang saya perbuat kalau saya udah jarak dekat banget mau ditangkap tuh saya naik gitu, teman-teman saya naik gitu, itu sampai tinggi saya naik. Dan ketika mereka sudah pergi, sudah menyerah, saya bingung turunnya kayak apa gitu. Ya tapi itulah yang saya alami. Dan apakah pernah saya masuk ke dalam bui? Kalau apa ya? Kalau di sini bilangnya Liponsos, pondok sosial, lembaga pondok sosial. Itu khusus orang-orang terlantar, pengamen, dan juga orang sakit begitu ya. Biasanya itu di situ dulu, kayak orang-orang yang kehilangan orientasi jiwa itu ditampungnya di situ dulu, baru kemudian kami akan disalurkan. Nah, saya sudah masuk ke situ 3 kali, teman-teman, 3 kali. Yang pertama saya ketangkep, dikeluarin, ya, dengan catatan nggak boleh diulangin lagi. Jelas saya ngulangin lagi karena saya lapar, ya. Kedua, ketangkap lagi, saya ngulangin lagi karena saya lapar. Yang ketiga, saya ngulangin lagi kan. Yang ketiga itu saya mau ujian. Nah, di saat detik-detik sebelum saya ketangkap yang ketiga itu ya teman-teman ya, saya merasakan begitu getir di dalam hidup saya, sangat getir, karena belum lagi kalau saya kehujanan ya, kehujanan itu saya bener-bener basah kuyup, saya harus mengamen. Kadang kalau kepanas ya kepanasan banget, belum lagi kalau ketemu sama teman-teman, sama guru, saya dibully, saya dihina, ya. Di sekolahan saya dihina, di sekolahan saya dibilang orang miskin kok berani sekolah gitu. Saya digitukan ya. Uh, Terus mau kepada siapa saya mengadu? Saya nggak bisa mengadu sama orang tua karena orang tua saya menurut saya juga peduli dengan kehidupannya masing-masing, peduli dengan keegoannya masing-masing pada waktu itu. Jadi mau nggak mau, akhirnya saya biarkan saja, pendam saja di dalam hati gitu. Nah, pada saat itu saya begitu menangis ya, saya teriak sama langit itu, saya bilang, Tuhan, siapakah engkau Tuhan? Apakah engkau Tuhannya orang Islam? Apakah engkau Tuhannya orang Kristen? Apakah engkau Tuhannya orang Hindu? Atau ke orang Buddha? Terserahlah kau Tuhannya siapa, turun sekarang, turun kau Tuhan sekarang Tuhan. Berperkaralah kepada aku. Apa salahku Tuhan? Mengapa engkau buat aku demikian? Saya tantang. Apa yang terjadi? Gak ada terjadi apa-apa ya. Diam, maksudnya ya tambah deras hujan itu ya enggak. Akhirnya ya saya tetap jalani hidup saya, mau nggak mau saya tetap jalani hidup saya. Dan suatu hari itu ada sekelompok orang-orang gereja gitu ya, kami memanggilnya kakak. Jadi teman-teman saya, para anak jalanan ini memanggil mereka itu kakak gitu ya, kakak-kakak gereja gitu. Dan mereka ini menurut saya itu
pada waktu itu juga menurut saya mereka baik banget karena kami ini orang hina, ya, orang dekil, orang bau gitu ya. Bahkan orang itu geli sama kita, jijik gitu ya sama kita. Tapi mereka ketika mereka datang, teman-teman saya itu seneng banget ya, saking senengnya itu sampai dipeluk gitu mereka itu ya. Dan apa? Dan kakak-kakak ini tuh nggak nolak, malah memeluk gitu. Dia bilang Tuhan Yesus mengasihi kamu gitu. Tapi saya lihat dari jauh. Kenapa saya dari jauh? Karena saya tahu bahwa mereka itu datang dalam nama Tuhan. Tuhan yang merupakan manusia. Karena saya sudah didoktrinkan, saya menerima doktrin, saya menerima dogma dari kecil bahwa Yesus itu adalah manusia. Isa Al-Masih itu adalah manusia. Yang disalibkan itu bukan Yesus, tetapi yang diserupakan dengan Yesus, ya, yaitu orang yang mengkhianati Yesus, diserupakan dengan Yesus. Lalu kemana Isa Al-Masih? Dia pergi kepada Tuhan, ya, dalam keadaan tidak mati. Jadi siapa yang disalib itu adalah orang yang berkhianat. Gitu. Itu yang ada di dalam pelajaran saya waktu itu. Nah, apa buktinya bahwa itu bukan Yesus? Buktinya ketika orang itu disalibkan, dia berkata, Eli, Eli, lama sabaktani. Tuhan, Tuhan, mengapa engkau tinggalkan aku? Dan Tuhan tidak menjawab. Dan jika memang Tuhan, mengapa dia tidak bisa menurunkan dirinya sendiri? Dan jika memang Tuhan, mengapa dia tidak bisa membuktikan kepada orang yang menyalibkannya itu bahwa dia adalah Tuhan? Mengapa dia diam saja ketika dia diolok-olok? Dia aja nggak bisa membela dirinya, mengapa mereka membawa nama Tuhan di dalam hidupku, dalam hatiku? Bagaimana Yesus mau menolong aku di dalam kepahitan hidupku ini? Dirinya sendiri aja nggak pernah ditolong, saya bilang. Dan itu ketika saya sampai berbicara kepada mereka, jangan-jangan saya nanti jadi murtad, jangan-jangan nanti saya jadi Kristen, saya nggak mau. Mereka setiap hari Sabtu siang mereka selalu bagi makanan kepada orang-orang jalanan, bagi-bagi buku, bagi-bagi cerita-cerita apa yang mereka butuhkan gitu ya. Dan ada satu teman saya itu yang dibiayai sekolahnya dan dientaskan dari jalanan ya, diberikan modal gitu. Dan saya lihat teman saya ini menjadi Kristen. Jadi pikiran saya waktu itu syaratnya harus menjadi Kristen gitu. Dan saya waktu itu juga dikasih tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, tapi dengan cara mereka ya tentunya. Dan saya menolak, saya nggak mau makan makanan mereka, saya nggak mau buku-buku mereka gitu. Saya cuman kayak say hi aja, maksudnya iya terima kasih, tapi saya nggak mau. Cuman setiap kali mereka selalu mendoakan kami ya, di dalam nama Tuhan Yesus itu, supaya suatu hari nanti kami ini bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terus mereka doakan dan salah satunya mengapa saya sekarang ini senang untuk bersaksi. Saya juga melakukan apa yang mereka lakukan pada waktu itu, meskipun pada waktu itu saya masih menghina Tuhan, menertawakan Yesus ya. Tetapi mereka tidak tahu kan bahwa sekarang saya ini menjadi saksi Kristus. Mereka telah menabur, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka menuai beberapa tahun ke depan. Mereka berdoa, tidak langsung dijawab. Tetapi Tuhan menjawabnya di kejadian yang berbeda. Dan itulah yang membuat saya saat ini yang sudah Kristen itu tidak jemu-jemu untuk mendoakan orang-orang yang saat ini juga menghina gitu ya. Dan saya lanjutkan ceritanya, waktu itu saya tidak mau dibantu untuk sekolah, untuk kehidupan sehari-hari, karena saya tidak mau dibantu oleh anak Tuhan gitu ya. Bahkan ketika teman-teman saya yang Kristen pada waktu itu, teman-teman saya yang saya punya orang yang suka sama saya waktu itu Kristen juga, teman-teman kan kalau sekolah negeri kan netral ya, banyak agama gitu ya. Itu saya olokin gitu ya. Saya olokin gitu. Orang yang suka sama saya waktu itu saya olokin bahwa salam ya sama Yesus hari Minggu. Jangan lupa suruh pakai baju itu, masa pakai celana kolor doang, itu kedinginan nanti Yesus gitu. Terus suruh potong rambut gitu, suruh cukur biar bersih, biar ganteng gitu ya. Terus abis gitu kan Tuhanmu bisa difoto kan, nah kamu tuh foto, cheese gitu, foto sama Tuhanmu itu, keren kan Tuhan bisa difoto.
keren loh kamu nanti jadi apa ya, kalau sekarang kan viral gitu ya, viral gitu. Jadi waktu itu mungkin kamu akan terkenal kalau kamu bisa foto sama Tuhan kamu, keren kan gitu. Nah, teman-teman saya itu cuma diem gitu ya. Nah, nggak mau nggak mereka tidak menjelaskan kealahan Yesus, tapi mereka juga tidak membalas apa yang menjadi olok-olokan saya itu. Nah, akhirnya kembali ke waktu saya di dalam kurungan itu ya. Yang ketiga itu kan tadi ceritanya, kan saya nggak mau dibantu nih sama kakaknya. Akhirnya kan saya kan ditangkap Pol PP lagi, Pamong Praja lagi. Nah itu masukkan ke dalam jeruji besi itu dengan tuduhan bekerja di bawah umur gitu. Nah kali ini mereka tidak mau memberikan kesempatan gitu ceritanya. Padahal itu 7 hari lagi saya harus ujian akhir untuk kelulusan ya. Eptanas ya kalau orang Indonesia bilang ya Eptanas gitu. Nah, saya di situ itu pada waktu yang ketiga itu saya disatukan sama orang-orang yang bukan gelandangan lagi tapi yang kehilangan orientasi jiwa, orang-orang yang penyakit kusta. Jadi makanya kalau sekarang saya baca Alkitab itu saya mengerti orang kusta itu seperti apa ya. Orang kusta itu yang apa? Jadi saya lihat itu bintik-bintik putih-putih, gatal-gatal gitu ya. Terus nanti lama-lama kalau nggak diobati tuh lama-lama itu bagian tubuhnya tuh merotolin ya. Bagian tubuhnya ini sedikit demi sedikit itu merotolin. Sampai akhirnya nggak punya tangan gitu. Nanti kakinya juga gitu dimakan kustanya sampai akhirnya nggak punya lutut gitu ya. Dan baunya sangat menyengat, baunya sangat menyengat. Dan apa yang saya makan di kurungan itu yang saya makan hanya nasi karak ya, setengah karak tuh, setengah keras banget itu. Terus kuahnya itu cuman air garam panas sama mungkin tempe yang nggak digoreng ya, cuman nggak direbus ya, cuman nggak layak banget lah buat makan gitu ya, nggak layak banget. Jadi saya saya merasakan saya ini kok dibawa Tuhan ini begini gitu. Kembali saya selalu menantang Tuhan. Tapi kalau ada orang menginjili, saya nantang gitu loh. Saya nggak mau. Tapi saya terus menantang Tuhan gitu. Jadi bebal gitu ya saya ini. Ketika saya itu menantang Tuhan, kembali saya menanyakan, mengapa ini semua terjadi dalam hidup saya? Mengapa? Saya ini salah apa? Selalu begitu saya. Saya salah apa? Jadi menurut saya nggak salah. Orang saya dilahirkan, ya harusnya saya dikasih makan, masih umur segitu. Kalau kalau apa namanya di Indonesia kan penuh itu, masih kewajiban orang tua penuh. Tapi kenapa kok kok begini gitu hidup saya, kok gini-gini amat gitu ya. Teman-teman saya ini ada yang susah loh. Tapi mereka itu bilang nggak gini-gini, nggak seperti itu amat lah kehidupanku gitu ya. Ya tapi saya pikir saya salah apa ya gitu. Tapi kalau saya memikirkan saya salah apa ya saya nggak akan keluar tuh dari jeruji besi ya. Ya saya harus keluar gitu. Saya setiap hari keluarkan saya gitu. Kadang-kadang keluarkan saya. Gitu. Saya mau panas keluarkan saya. Sampai pada akhirnya ke apa ya, ketua petugas ya, kepala petugas itu bilang sama saya sebenarnya saya tuh sudah muak sama kamu. Dibilangin jangan diulangin lagi. Ya saya bilang, saya lapar Bu, gimana mau nggak ngulangin. Tapi saya janji deh, saya hari ini saya keluar bersyarat gitu. Saya mau keluar bersyarat, apa syaratnya? Saya akan lakuin. Saya kalau lulus nggak bakalan mau jadi pengamen lagi. Saya mau kerja. Saya mau bantu orang tua saya mau bantu adik-adik saya. Apa yang saya bisa. Saya nggak bakalan masuk sini lagi. Itu terakhir kali ini. Biarkan saya panas, Bu. Biarkan saya panas. Dan itu di sekolahan saya nggak bayar SPP itu. Saya kan sekolah 3 tahun ya, 3 tahun SMA. 3 tahun itu kan berarti 1 tahunnya 12 bulan. Itu 1 tahun mungkin saya bayar SPP cuma 3-4 kali lah. Jadi kalau 3 tahun, berapa saya cuma bayar SPP? Kurangnya kan banyak banget. Dan saya nggak bisa membayar itu. Belum lagi untuk membayar ujian. Saya nggak bisa. Tapi saya hadapi. Saya bilang sama guru saya,
Bu, ini surat penangkapan saya bahwa saya selama ini ditangkap di lembaga pondok sosial di salah satu kota Surabaya, di salah satu daerah di kota Surabaya. Tolong saya, Bu, supaya sekolah ini melunaskan apa, saya utang lah sama sekolah ini. Saya mau Eptanas, nanti kalau saya lulus saya bekerja, saya bayar deh, Bu. Dan ibu ini bilang, apakah kamu yang saya lihat yang waktu ngamen itu? Coba lepas hijab kamu, kerudung kamu, karena saya lihat itu yang ngamen tuh nggak pakai kerudung. Saya lepas kerudung saya. Dia peluk saya itu. Dia minta maaf sama saya. Dia minta maaf sama saya. Dia bilang, kamu saya lunaskan. Saya akan maju ke departemen pendidikan itu untuk melunaskan semua tanggungan kamu dan kamu boleh mendapatkan kartu Eptanas. Yang selama ini saya sekolah kalau ujian semester itu nggak pernah mendapatkan kartu karena saya nggak pernah bayar sekolah dan saya selalu diusir dari kelas untuk saya ujian di kamar mandi. Kalau nggak gitu saya ujiannya di kamar kosong, di ruang guru, sambil dihina-hina, sambil dibilang orang miskin gak sekolah. Memang orang miskin nggak boleh sekolah. Justru karena saya miskin, saya pengen sekolah supaya nasib saya tidak menjadi miskin. Tapi saya tidak bisa berani bicara seperti itu pada waktu itu. Karena kalau saya bicara, takutnya saya malah diusir dari sekolah itu, malah saya nggak bisa ujian. Saya diam, ya oke, saya okein aja. Disitulah saya terbentuk karakter yang semakin keras dan semakin pahit oleh hidup ini. Nah, akhirnya saya lulus SMA dengan nilai yang puji Tuhan memuaskan. Akhirnya saya bekerja, dan beberapa bulan kemudian saya ini berpikir kalau saya ini akhirnya berpikir kalau saya ini lepas dari keluarga saya. Misalnya, maksudnya begini, kalau mungkin saya menikah, itu mungkin saya akan bahagia. Ya, jadi waktu saya sudah SMA itu kan adik saya sekitar sudah 6 ya, sudah enam lah. Saya sumpek gitu loh. Apa bahasa Indonesianya sumpek? Ya pokoknya kayak jenuh gitu, jenuh. Setiap hari melihat papa saya itu berantem, lempar-lemparan barang, nggak ada uang, itu jenuh hidup saya. Lah saya pikir kalau menikah itu adalah jalan satu-satunya, jalan pintas untuk saya bahagia gitu. Akhirnya saya menikah beberapa bulan setelah saya sekolah. Jadi saya muda banget ya udah menikah. Saya menikah dengan pacar saya itu. Apakah saya sudah terlibat di dalam kenakalan remaja? Of course, yes. Jelas. Saya terlibat dalam kenakalan remaja, tapi saya tidak suka alkohol, tidak suka narkoba. Tapi saya seneng clubbing, free sex itu yang saya lakukan. Akhirnya saya menikah saja lah ya, ngapain gitu. Akhirnya ya menikah sama suami saya, dan kami berbeda suku. Terus setelah menikah, di usia kehamilan saya yang kelima, 5 bulan, suami saya ini sering memukuli saya, sering menggigit saya, digigit ya, dipukul, dilemparin apa apa ya peralatan rumah tangga, dipukul helm gitu ya. Akhirnya saya nggak betah, lama-lama saya mengancam, pulangkan saja saya ke orang tua saya. Saya pikir dia bisa berubah, ternyata malah dipulangin beneran teman-teman. Jadi saya dipulangin ke rumah orang tua saya, ditanyain kan sama keluarga besar, mengapa kamu pulangin istri kamu? Dia dengan enteng bilang, ya karena saya sudah tidak cinta lagi. Daripada saya pergi selingkuh, mendingan saya pulangkan saja istri saya. Sebab saya sudah tidak ada cinta lagi sama dia. Itu saya terpukul sekali karena saya hamil dan tidak bekerja. Ya. Jadi saya bekerja, hamil, terus saya tidak bekerja. Akhirnya bagaimana saya bisa menghidupi kehidupan saya lagi ya. Jadi berkutat di situ lagi gitu. Ya akhirnya bagaimana saya bisa jualan-jualan apa, sampai akhirnya saya dibantu sama orang tua saya untuk melahirkan dan kami bercerai kan, kami mengurus surat cerai, kami melahirkan anak pertama saya yang
sekarang sudah berumur 13 tahun. Dan anak saya ini kan saya titipkan kan ya. Jadi saya waktu melahirkan dia 1 bulan, saya titipkan dia ke pengasuh, saya bekerja. Saya bekerja di sebuah klinik kecantikan. Dan di klinik kecantikan ini kan perawatan wanita, jadi semuanya itu yang bekerja adalah seorang wanita. Nah, ada seorang yang bekerja di situ, suatu profesi tertentu, saya tidak bisa menyebutkannya, itu baik sekali sama saya. Saya dikasih susu buat anak saya dikasih perlengkapan anak-anak saya, terus kemudian saya dikursusin gitu ya, Saya pernah kursus public speaking, ya, saya kursus menyanyi, saya kemudian dikuliahin. Nah, waktu itu saya kuliah di Fakultas Psikologi. Nah, akhirnya saya keluar kerja dari klinik kecantikan, saya diterima di beberapa radio di Surabaya sebagai freelance announcer, ya. Saya penyiar radio freelance. Kemudian terus saya berkembang, saya pernah juga menjadi presenter beberapa TV lokal gitu ya, dengan jasa teman saya ini. Lama-lama saya curiga juga, ini orang kok baik banget ya, kok baik banget. Akhirnya dia menyatakan cintanya kepada saya. Dan saya juga sudah nyaman sama dia. Kita hidup bersama, kita kos bareng sama anak saya ya. Dia bekerja, saya juga bekerja, dia sangat mengerti kehidupan saya, dia mendengarkan curhat saya. Ternyata dia itu mencintai saya. Dan apa yang terjadi? Saya menikmatinya. Dan jatuhlah saya ke dalam dosa LGBT. Saya belajar untuk mencintai dia, ya. Dan saya sempat akhirnya mencintai dia. Akhirnya saya sempat mengasihi dia karena pepatah orang Jawa bilang tresno jalaran saka kulino. Orang yang cinta itu datang karena terbiasa gitu. Hingga pada suatu hari, kan saya kuliah juga nih kan. Nah, pada suatu hari saya ini disenengin sama kakak kelas saya gitu. Kakak kelas saya ini selalu berkomunikasi PDKT lah sama saya itu. Dan saya selalu mengaku bahwa pasangan LGBT saya itu adalah kakak saya gitu. Tetapi dia tahu, dia bilang enggak, itu bukan kakak kamu. Kakak itu enggak kayak begitu. Dia bilang, lepaslah kamu dari kehidupan seperti itu. Dan orang ini yang PDKT sama saya ini agamanya Kristen, teman-teman. Lagi-lagi saya bilang kalau dia PDKT sama saya pacaran sama dia, lagi-lagi pacar saya dulu banyak Kristen, sekarang ketemu orang Kristen lagi. Jadi saya diinjilin lagi, pusing saya gitu. Tapi lama-kelamaan saya ini kayak masa iya sih saya ini hidup sama seorang wanita terus gitu. Memang dia nggak pernah menyakiti saya, karena kita sama-sama perempuan gitu. Tapi cemburunya besar banget. Kemana-mana maunya sama saya dipeluk ya, bahkan dicium, bahkan dipegang tangan tuh di depan umum ya, di mall gitu. Malu ya. Tapi karena saya yang pertama sudah terbiasa, yang kedua saya nggak bisa apa-apa. Berapa gaji penyiar radio freelance, berapa gaji presenter freelance gitu. Itu saya masih harus membantu orang tua saya, adik-adik saya, dan anak saya, itu saya nggak cukup. Jadi saya mengandalkan dia. Gitu. Mau nggak mau saya harus menurutin apa kemauannya dia. Dan akhirnya nggak tahu bagaimana caranya ini, saya tiba-tiba ingin lepas juga. Akhirnya saya dibantu sama teman laki-laki saya ini, dibantu untuk melepaskan saya. Dan saya baru tahu bahwa pasangan saya ini orangnya benar-benar kejam. Ketika saya mau putus gitu sama dia nggak terima. Dia cari saya,
Dia umumkan ke semua pekerjaan saya, kalau saya itu seorang lesbian. Dan saya dipecat dari pekerjaan saya. Dia umumkan juga ke apa tempat kuliah saya itu, kalau saya itu pacarnya dia. Ya puji Tuhan, karena saya kan kuliahnya di psikologi. Kita sering toh mengundang narasumber-narasumber yang apa yang menurut kami normal, sebab mereka itu melakukannya dengan sukacita. Seperti itu. Jadi mereka adalah narasumber. Jadi menurut mereka ya wala ternyata aku juga seperti itu gitu. Menurut mereka biasa-biasa aja gitu. Oh, Invi juga seperti itu ternyata gitu. Mungkin menurut mereka bisa dijadikan narasumber ini gitu ya. Maksudnya akhirnya karena kita kan kalau di Fakultas Psikologi kita kita harus memanggil orang-orang yang seperti itu, mengapa mereka menjadi seperti itu. Kita kayak penelitian gitu ya, penelitian. Nah, eh, saya nggak peduli, saya pengen lepas. Tapi dia nggak terima. Terus saya didorong tuh, saya didorong ke selokan lagi, masuk lagi ke selokan. Dulu saya masuk ke selokan gara-gara pamong praja, sekarang saya masuk selokan gara-gara wanita ini, saya bilang. Masuk lagi ke selokan, ditabrak dari apa? Dari belakang. Yang terakhir dicekik, yang terakhir lagi saya diculik, mau disuntik mati tuh kan ya. Waduh, mau lepas dari LGBT ini ternyata susahnya minta ampun ya. Jadi untuk siapapun yang sekarang ini mungkin mendengar secara tidak sengaja, bagi teman-teman yang saat ini atau yang sudah terlanjur atau akan mendekati, saya menyarankan jangan ya, stop. Karena untuk berhentinya itu susah. Hati juga sudah mencintai ya, dan kemudian lepas dari mereka itu kejam, serem, maksudnya sampai nyawa gitu ya. Jadi teman-teman, jangan ya, jangan. Lalu kemudian tapi bersyukur saya dibantu sama teman saya laki-laki ini dan saya akhirnya bisa lepas. Mungkin dia juga sudah bosen gitu ya. Akhirnya saya selalu lolos. Akhirnya singkat cerita saya pacaran lah sama laki-laki saya ini. Dan pacaran kami ini uh, tidak kudus. Jadi saya hidup satu kos-kosan sama dia. Dan saya omong sama dia kalau saya memiliki anak. Tapi anak saya masih di pengasuh, kadang-kadang di pengasuh, kadang-kadang di rumah kakek neneknya. Jadi saya sudah bercerai kan, tapi kan nenek sama kakeknya tetap nenek sama kakeknya anak saya. Jadi anak saya kadang-kadang ada sama saya, kadang-kadang sama nenek kakeknya. Nah, kemudian lama kelamaan saya terus sama dia ini, tiba-tiba suatu hari saya ini merasakan kesakitan, teman. Sakit di bagian perut sebelah kiri ini itu tembus sampai ke belakang. Tembus sampai ke belakang. Sakit banget. Ini apa gitu. Kok sakitnya begini, kayak ditusuk gitu. Sampai saya tahan-tahan itu sampai saya nggak bisa jalan. Jalannya itu sudah merangkak. Karena kalau dibuat berdiri itu ya namanya orang ditusuk itu gimana ya, tusuk sampai tembus itu kan gimana ya, nggak bisa berdiri. Terus kemudian sampai saya muntah itu sampai muntah kuning. Akhirnya si pacar saya ini kan ngeri kan, takut ya. Akhirnya saya dibopong di salah satu rumah sakit besar di Surabaya, bawa ke UGD dan diperiksa. Ternyata saya terkena ginjal saya waktu itu entah bermasalah, gagal atau gimana gitu. Padahal saya ini nggak pernah minuman keras, dok. Saya nggak pernah obat-obatan. Cuman saya sering minum obat pusing. Setiap hari saya minum obat pusing. Karena nggak tahu, saya pusing aja tiap hari pada waktu itu. Saya minumin aja obat pusing. Terus akhirnya kan ke ginjal saya. Saya dikasih obat minum itu kata dokternya nggak bakal mempan. Karena ini kamu sudah terlambat kesininya. Nggak bakal mempan. Jadi kamu harus dikasih obat itu yang minta maaf lewat di bagian tubuh yang lain. Nah, kalau kamu lagi sakit aja, kasih ini obat.
Kalau kamu lagi nggak sakit, jangan. Dan kalau kamu lagi sakit, kalau nggak ada obat ini, ya rasanya sakitnya kayak begitu. Gitu. Jadi itu pereda nyeri yang hebat gitu ya. Akhirnya dokter ini menyarankan untuk saya segera ke penyakit dalam. Tetapi dokter ini bilang, saya harus operasi. Harusnya saya operasi kalau udah begini. Dan operasinya itu minimal 10 juta. Dan pada waktu itu dari mana saya uang 10 juta? Ya, dan pada waktu itu akhirnya saya berhenti kuliah ya, karena sudah nggak ada yang membiayain kan. Karena saya sudah putus sama teman saya ini. Jadi saya sudah berhenti semuanya. Tapi saya memiliki sertifikat kursus-kursus itu. Dan kemudian saya pulang ke kos, saya bingung ya, apa nih kalau operasi ya? Kalau nggak dioperasi nggak mungkin saya konsumsi obat ini terus menerus. Akhirnya ada teman saya sekolah, sekarang ini nggak tahu kemana dia kontaknya ya. Kalau misalkan teman saya ini ketemu ya, mungkin saya juga menyarankan dia untuk kesaksian gitu. Nah, teman saya ini lebih dulu untuk mengenal Tuhan. Jadi dia dulu juga Muslim, teman SMA. Kemudian dia sih menikah dengan suaminya Kristen, kemudian dia Kristen. Tetapi pasti saya yakin bahwa ada pengalaman pribadi dia dengan Tuhan. Bukan karena pasangan hidupnya. Dia berkata sama saya, Invi, kamu maukah sembuh gitu? Oh ya, namanya orang sakit masa mau? Oh enggak sembuh, enggak mau sembuh masa gitu. Pasti saya bilang ya mau banget. Kamu mau didoakan? Didoakan siapa? Didoakan pendetaku di gereja. Oh enggak, saya bilang. Gak mau. Orang di dalam hati saya ya, tapi saya nggak bilang sama dia, saya menghargai dia. Tapi saya bilang di dalam hati saya, oh Yesus saja begitu kok, haram saya didoakan sama Yesus. Yesus saja nggak bisa keluar dari salib, manusia biasa itu. Manusia biasa. Nanti Yesus itu turun kedua kali di dunia ini untuk menghakimi orang Kristen. Mengapa engkau menyembahku, hai umat Kristen? Bukankah aku menyuruh engkau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masa saya mau didoakan sama pendeta? Tapi saya diem aja. Tapi saya diem lagi. Ini obat udah tinggal satu. Kalau saya sakit lagi gimana gitu. Akhirnya saya bilang sama teman saya, namanya dia Widya. Wit, boleh deh aku mau didoain. Nah kan kebetulan kan pacar saya Kristen juga, jadi dia pasti mendukung kan. Mau nih didoain, pengen cobalah. Gitu. Ya, pokoknya kamu percaya ya, masih sembuh. Ya. Akhirnya saya ke gereja, duduk di belakang, mereka masih ibadah itu. Saya lihat tuh, saya ngeri, bagaimana kalau saya mati di sini, Tuhan gitu ya. Saya bilang astagfirullahaladzim gitu, gimana kalau saya mati di sini gitu ya. Aduh, masuk neraka jahanam paling dalam ini ya. Tapi saya ini pengen nyoba kalau apa barangkali sembuh gitu. Terus saya lihat ibadahnya orang Kristen gitu kan ya, karena kan saya nggak tahu. Saya lihat dia menyanyi, menangis, mengangkat tangan, tepuk tangan gitu. Dalam hati saya gitu. Orang gila mereka ini. Nggak pakai berwudu, nggak pakai membasuh tubuh gitu. Mereka bisa berdoa sama Tuhan, nggak pakai menghadap kiblat, nggak pakai apa. Kok bisa langsung ibadah gitu. Enak banget nih orang Kristen ini ya. Semuanya halal gitu, dalam hati saya. Jadi mereka ibadah gitu, saya itu menggerutu di dalam hati. Nah, tetapi ada satu lagu yang membuat hati saya itu di sisi lain itu merasakan klik gitu ya, tak gitu. Tapi di sisi lain merasakan nggak mungkin lagu ini benar. Itu lagunya seperti ini. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu, Tuhan.
Di dalam itu kok rasanya lagu ini enak kayak gini. Tetapi orang Kristen ini bodoh, ya. Penyertaanmu sempurna, aman, sejahtera di dalam badai. Oh, saya ngamen aja kehujanan, kepanasan aja rasanya pahit, pedih, ya. Rasanya tuh pengen marah gitu ya. Kalau bisa Tuhan saya bunuh gitu ya. Iya, kalau bisa Tuhan saya bunuh, kenapa kamu bikin hidup saya susah begini? Lah kok orang Kristen bilang itu aman di dalam badai. Macam mana aman di dalam badai? Ya, gak masuk akal kan? Terus apa? Ingin ku selalu bersama gitu ya, bersama. Bagaimana rasa bersama Tuhan? Yang pengajaran saya waktu itu tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Tuhan. Sebab Tuhan itu maha besar. Siapa yang bertemu dengan Tuhan, pastilah ia mati. Ini orang Kristen ngaku-ngaku bersama dengan Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Hadiran yang seperti apa? Tuhan kok hadir. Ya matilah kita. Orang kita ini kecil banget ya. Gitu. Gak mungkin kita bisa bertemu dengan hadirat Tuhan. Orang Kristen ini kalau mungkin sekarang itu bisa dikatakannya alaynya tingkat dewa gitu ya. Tapi waktu itu kan gak ada bahasa alay, pokoknya apa ya. Menghayalnya itu tingkat tinggi gitu. Tapi kemudian habislah ibadah itu, Ibu pendeta itu namanya Ibu Ripka. Jadi itu jemaatnya cuma sekitar 10 ya. Bahkan gedungnya pun saya pikir masih menyewa dan jemaatnya 10 orang saja, tetapi penuh dengan iman pada waktu itu. Bu Ripka ini mendoakan saya. Dan saya nggak pernah kenal sama Bu Ripka nggak pernah kenal sama saya. Dia berdoa, baik ya, Ingvi, ayo kita berdoa. Oh ya, dia peluk saya, dia berdoa begini kira-kiranya. Tuhan Yesus, bukan manusia yang membawa manusia ke dalam engkau, tetapi semua itu sudah kau atur gitu. Bukan, gak ada kebetulan di dalam hidup ini, melainkan semuanya sudah ada rancangan Tuhan. Tuhan, engkau tahu di dalam hati Ingvi ini penuh dengan kepahitan. Terus saya itu sudah, kok tahu orang ini? Tuhan, gitu, ampuni dosanya Tuhan. Bahwa dia saat ini, masa lalunya sampai saat ini, jika memiliki dosa, jika menyimpan suatu dosa, ampuni dulu Tuhan, ampuni Tuhan, gitu. Dan jadikanlah Ingvi ini tahir, sembuh. Hapuskanlah segala kepahitan dan segala kepedihan masa lalunya Tuhan. Tolonglah supaya Ibu Ingvi ini merasakan satu damai dan kelepasan. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau sembuh. Amin. Sudah Bu? Sudah. Gitu doang. Iya. Nggak pakai air, nggak pakai mantra, nggak pakai minum, nggak pakai sembur-sembur, nggak pakai apa. Oh enggak, di dalam nama Yesus tuh sudah sembuh itu. Yakin gitu aja. Iya, yakin. Saya ya, percaya Ingvi sembuh. Oh ya, terima kasih. Ya, saya cuma berpikir ini kok aneh gitu ya. Gitu. Tapi ya saya ya sudahlah, orang dalam hati saya ya orang cuma dipegang aja kan ginjal saya, ya udahlah gitu. Udah saya pulang ke kos-kosan ya. Saya nggak sadar kalau saya tuh udah nggak sakit. 1 hari, 2 hari. Duh, padahal sakitnya tuh biasanya tuh 5 jam sekali, 4 jam sekali tuh sakit. Sakitnya itu menderita seperti apa ya? Seperti orang melahirkan kali ya. Ditusuk-tusuk gitu loh teman-teman. Waduh, luar biasa. Akhirnya, kok saya nggak sakit ya? Kok saya nggak sakit? Jangan-jangan saya sembuh ini. Waduh, nah saya sembuh takut itu. Bingung saya. Wah, ini sugesti. Karena saya percaya, maka saya sembuh. That can be miracle when you believe. Itu aja. Jadi ini karena saya terlalu percaya, makanya saya sembuh. Akhirnya, ya sembuh ya, teman-teman sekarang ini sembuh sih. Tapi bukan itu yang membuat, belum itu yang membuat saya berjumpa dengan Tuhan.
saya di SMS kan pada waktu itu kan 11 tahun yang lalu ya, itu 11 tahun yang lalu. Sekarang saya umur 33, jadi 11 tahun yang lalu, saya masih umur 20-an ya, itu belum ada namanya internet kan. Internet ada sih, tapi di warung internet. Itu saya masih apa namanya SMS ya, saya masih SMS. Itu pendetanya bilang gini, Ingvi, gimana kabarmu? Iya bu, saya nggak sakit lagi. Oh, puji Tuhan sembuh ya. Ya pokoknya saya nggak sakit gitu ya. Saya masih belum berani bilang sembuh ya. Yang penting saya nggak sakit. Terus Ingvi datang ya ibadah Pentakosta. Apa itu bu? Oh ya pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus, saya bilang. Ngeri saya. Tapi saya berpikir begini, manusia ini harus punya balas budi. Kalau ini baik, ya saya harus baik. Masa saya diundang ibadah aja saya nggak mau sih? Orang saya sudah disembuhkan. Jadi pikiran saya yang menyembuhkan adalah ibu pendeta. Ya. Kemudian saya datang sama pacar saya ini, saya datang. Ya kita ibadah. Ibadah. Akhirnya di ibadah itu saya itu melihat mereka itu bahasanya aneh gitu. Pada waktu itu saya pikir mereka itu kerasukan atau orang gila gitu. Ini orang-orang jadi gila semua ya kok. Maaf mereka bilang begini loh teman-teman. Lalalala, apa itu beda-beda ya. Yang mereka ucapkan itu berbeda-beda, tapi sejenisnya. Dan mereka itu sampai menangis, ada yang gini-gini, ada yang berjingkrak-jingkrak, ada yang bersujud. Ini apaan sih ya, begitu. Apa ini rukyah gitu saya pikir. Apa ini rukyah gitu sejenis itu. Gitu. Kenapa sih itu? Terus saya diem aja setelah belum selesai ibadah sih sebelum selesai itu ibadah altar call. Ibu Ingvi sudah disembuhkan Tuhan, boleh kami berdoa untuk Ibu Ingvi ya supaya Tuhan berkati. Oh ya, orang didoakan supaya diberkati kan ya, sudahlah nggak apa-apa, saya maju lah ya. Ya nggak tahu kenapa saya kok tiba-tiba mau gitu. Saya ada mau aja. Nah, ada 2 orang itu 3 orang kan, Bu Ripka itu yang menumpangkan tangannya ke kepala saya. Yang hamba Tuhan yang lainnya itu ada di belakang saya sambil begini, yang satunya itu ada di depan saya sambil begini gitu. Jadi depan belakang. Saya pikirnya saya ini mau diapain? Apa mesti dihipnotis gitu. Akhirnya terus saya diam aja, orang mereka juga nggak apa-apa. Saya diam, saya didoakan itu sama Bu Ripka, saya tenang, saya didoakan. Bu Ripka bilang begini, Tuhan Yesus, tidak ada manusia yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan jika bukan dari Roh Kudus sendiri yang mengatakannya. Dan tidak ada manusia yang bisa menghujat Allah jika memang dia tidak tercantum dalam kitab kehidupan. Bukan manusia yang memilih Tuhan, bukan manusia yang memilih Allah sebagai Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih manusia. Maka itu ya Tuhan, berikanlah, nyatakanlah dirimu Tuhan, nyatakanlah kemuliaan-Mu kepada Ingvi ini. Jika Engkau menghendaki Ingvi ini menjadi anakmu, menjadi hambamu, maka Tuhan, tampakkanlah dirimu, nyatakanlah dirimu Tuhan, supaya Ingvi ini mengenal Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, ketika amin, ketika pas itu kata-katanya min, itu saya itu kan merem ya, saya itu merasakan ada suatu roh ya. Tentu saja saya nggak bisa menggambarkan secara jelas dan detail ya, karena pengalaman spiritual itu nggak bisa dituliskan ya, jadi itu hanya bisa dirasakan. Tetapi saya berusaha dengan keras untuk menggambarkan apa yang terjadi pada saat itu. Jadi seperti ada roh itu ya, roh. Jadi nggak ada, jadi saya tidak melihat wujudnya. Yang saya rasakan adalah rohnya itu kuasa, rohnya itu
besar, rohnya itu kayak asap gitu. Itu berhembus di hidung saya. Itu berhembus. Masuk ke dalam hidung saya itu, masuk. Gitu. Apa ini? Itu masuk itu hangat ya. Hangat, damai, itu masuk ke turun ke bawah, turun. Itu turunnya itu konsisten, turunnya itu pelan, itu sampai ke otot-otot, sampai ke darah-darah, itu saya merasakan semuanya itu. Nah, saya masuk. Dan saya tahu jelas saya nggak kerasukan. Karena adik saya itu yang kedua, saya pernah menyaksikan adik saya itu kerasukan. Orang yang kerasukan roh jahat, itu juga begitu. Dia masuk kan, roh jahatnya masuk. Tetapi roh dirinya itu nggak tahu kemana. Dan dia nggak sadar setelah dia disembuhkan, dia nggak sadar apa yang dia lakukan. Dan orang yang kerasukan roh jahat, pasti perlakuannya jahat, pasti kata-katanya jahat. Maka itu saya yakin, saya nggak kerasukan setan. Jika saya tidak kerasukan hantu, lalu saya kerasukan apa? Bukankah saya kerasukan Tuhan? Jika saya tidak dipenuhi oleh hantu, saya dipenuhi oleh siapa? Bukankah saya dipenuhi oleh roh? Dan saat itu adalah hari pencurahan Roh Kudus. Masuk ke dalam tubuh saya. Pelan, turun. Ini yang saya cari, Tuhan. Rasa ini, rasa damai, rasa tentram, rasa aman. Itu masuk sampai ke dalam kaki, turun ke kaki, sampai ke ujung kaki. Saya nggak kuat. Kok saya nggak kuat gini? Saya juga heran. Kok saya gini ya? Kenapa ini? Saya nggak bisa menahan diri. Saya jatuh. Saya jatuhnya ke depan. Nah, langsung ditopang gitu sama orang. Oh, jadi orang-orang ini menopang saya. Barangkali kalau saya rebah itu saya nggak ngelosor gitu loh, nggak apa ya, nggak langsung berak gitu loh. Jadi dia menopang saya, tapi saya dibiarkan untuk posisi apa saya jatuh. Saya posisi itu bersujud. Ketika saya sujud, saya itu tiba-tiba menangis ya. Ketika saya menangis, saya langsung bertanya sama Tuhan. Ketika saya menangis, saya bertanya, dan saya bertanya itu, saya tiba-tiba bisa bahasa yang orang-orang ini ucapkan tadi itu, ya, yang orang Kristen itu mengatakan itu bahasa lidah, bahasa roh. Bayangkan, mana mungkin saya bisa bahasa lidah, bahasa roh. Saya aja nggak percaya. Saya aja waktu itu nggak ngerti apa itu bahasa lidah. Tapi saya bisa. Tapi saya mengucapkannya, gitu ya. Terus sampai jiwa ini puas, saya bertanya, Tuhan, gitu, siapakah Engkau? Dan saya kaget, Tuhan itu bisa menjawab. Audible, saya dengar di telinga saya dan di hati saya. Ya, sinkron seperti suatu kayak setrum begini. Akulah Yesus yang kamu tertawakan itu, yang kamu hina-hina itu, yang kamu nggak percaya itu. Akulah dia. Udah, ngomongnya gitu aja. Ketika saya dengar bilang gitu, saya semakin menangis, saya semakin, ya ampuni saya Tuhan. Saya kemarin berkata begini, berkata begitu. Saya sekarang mengenal Tuhan. Dan ketika saya sudah selesai dipuaskan, saya berdiri dan saya bilang sama Bu Ripka baptiskan saya. Tapi Bu Ripka berkata, jangan dulu, sebab kamu harus mengetahui siapakah Yesus. Kamu sudah mengalami secara roh, secara spiritual, tapi kamu juga harus mengetahui secara akal budi. Menurut Alkitab, menurut firman Tuhan, apa, siapa, dan bagaimana Tuhan Yesus itu. Dan kemudian saya mempelajari, beberapa bulan kemudian saya dibaptis di gereja lain, dan saya ini menikah dengan pacar saya yang menjadi suami saya yang kedua. Nah, teman-teman, di sini
adalah sudah mulai tantangan-tantangan saya mengikut Tuhan. Jadi saya ingin bercerita tentang sedetail-detailnya supaya saya ini bisa menceritakan apa yang Tuhan perbuat kepada hidup saya, dan Tuhan suruh saya untuk membagikan, menceritakan kepada teman-teman dengan motivasi hati yang murni, yaitu untuk jika yang mendengar hari ini belum kenal sama Tuhan, itu mereka yakin tidak bimbang dan mau dibaptis. Jika sudah mengenal Tuhan, tetapi masih di dalam jalan yang belum Tuhan berkenan, maka supaya kita semua bertobat. Jadi kemudian saya kan dibaptis nih. Tuhan, saya baca firman Tuhan bilang, akulah aku dalam segala jalanmu. Saya pasti takut belum mengakui kalau saya sudah Kristen. Iya kan? Orang tua saya pasti kecewa. Orang tua saya pasti sangat kecewa. Dan saya memaklumi hal itu. Saya nggak benci. Saya memaklumi sebagai orang tua pasti mereka akan kecewa. Tapi saya baca juga, apa saya mau sembunyi-sembunyi aja ya? Apa saya mau kayak nggak usah tahu lah semuanya kalau saya Kristen, yang penting Tuhan tahu. Tapi saya baca firman Tuhan yang lain bahwa Tuhan bilang, kalau kamu nggak mau mengakuin aku di depan orang, aku juga nggak mau ngakuin kamu di depan Bapakku. Waduh, nah, percuma gitu ya. Saya masuk Kristen ini kan percuma. Kalau saya nggak diakui menurut di hadapan Bapa, berarti saya nggak bisa masuk ke dalam kerajaan surga dong. Jadi saya berani nggak berani, saya harus beranikan diri. Dan apa yang terjadi? Ya jelas saya ditentang ya. Saya seorang kafir, saya seorang murtad. Saya sudah menjelaskan mengapa saya begitu, tapi mereka terus mengatakan bahwa saya masuk Kristen karena calon suami saya. Karena saya mau menikah dengan suami saya. Akhirnya saya menikah dengan suami saya. Dan akhirnya mau nggak mau sih orang tua saya juga demokrat ya. Demokratis ya. Ya sudah lah, karena saya sudah dewasa, sudah punya anak dan menikah kedua, ya mau nggak mau mereka menerima. Tetapi perkataan mereka, sindiran-sindiran mereka, itu masih menyakitkan hati. Sindiran, lalu saran-saran itu, jual agama lah, apalah itu masih begitu. Nah, itu tantangan pertama. Tantangan kedua, ketika keluarga mantan suami saya alias keluarga dari anak saya yang pertama itu mendengar bahwa saya sudah Kristen ya, nggak tahu dengarnya dari mana. Mereka mau merebut anak saya supaya anak saya tidak menjadi Kristen. Tapi saya nggak mau dong, karena saya tahu bahwa saya bertanggung jawab atas jiwa anak saya. Jika saya selamat, anak saya juga harus selamat. Akhirnya saya bersepakat untuk pergi ke kampung halaman suami saya. Dan keluarga suami saya ini kan tidak setuju dengan saya karena saya seorang janda. Dan keluarga suami saya ini adalah keluarga hamba Tuhan. Mohon maaf, saya tidak ingin menjelekkan siapapun, dan saya juga tidak menyebut nama. Saya tidak ingin menyakiti hati siapapun juga. Tapi ini adalah bagian dari tantangan kehidupan saya. Ketika saya melihat bahwa seorang orang yang seiman itu belum tentu bisa menerima kita dengan baik. Jadi buat teman-teman yang saat ini sudah percaya sama Tuhan atau baru percaya sama Tuhan, jangan pernah mengandalkan manusia untuk menerima kita. Andalkan saja Tuhan. Sebab manusia pasti mengecewakan. Dan waktu itu saya pikir, saya juga diterima sebagai menantu yang baru Kristen. Sebagai ipar yang baru Kristen. Sebagai istri yang baru Kristen. Saya ingin dibimbing. Tetapi apa yang terjadi? Saya pulang ke Jakarta. Saya ditolak, saya dicaci maki, saya dihina, saya dibilang tidak layak. Tapi saya diam. Saya bilang, "Mak, Tuhan kan yang menjadi hakim. Biarlah Tuhan yang menghakimi. Kalau memang saya yang bersalah di hadapan Tuhan, ya Tuhan yang menghakimi." Tapi tetap keluarga mantan suami saya kan hamba Tuhan yang mengatakan bahwa
haram kamu menikah dengan seorang janda. Ya saya tahu bahwa saya tidak boleh bercerai, saya tahu. Tapi sekali lagi bahwa biar Tuhan yang menjadi hakimnya. Nah, waktu itu kan saya masih baru menikah. Nah, suami saya ke Jakarta bersama anak saya dan saya tidak bekerja, suami saya juga belum bekerja. Akhirnya mantan suami saya waktu itu uh, bekerja sebagai tukang ojek. Tukang ojek, apapun lah, apa ya, kuli bangunan juga, tukang parkir juga, semua dikerjakan supaya kami ini bisa hidup. Karena kan nggak ngerti mau ngapain gitu. Nah, ketika itu saya kemudian hamil anak yang kedua. Dihamil anak yang kedua ini, suami saya ini mulai menunjukkan ketidaksukaannya terhadap anak saya. Yang pada waktu itu, sebenarnya pada waktu masih pacaran itu, dia juga sudah menunjukkan sama saya bahwa dia nggak senang sama anak saya, tapi tidak secara vulgar. Cuman tingkah lakunya itu kayak nggak ikhlas gitu ya, nggak senang. Tapi dia nggak berani ngomong karena masih pacaran. Tetapi pada waktu menikah sudah berbulan-bulan, saya hamil itu, baru ditampakkan bahwa dia tidak suka dengan anak saya. Dan anak saya ini pada waktu itu umur 3 atau 4 tahun ya, 3 atau 4 tahun, laki-laki anak saya, itu sudah sering dipukul, itu sudah sering dicubit. Jadi dipukulnya bukan mukul biasa gini, bukan. Itu dipukulnya sampai berdarah-darah, sampai lebam-lebam. Itu dipukulnya sampai semuanya itu biru. Dan ketika anak saya itu menangis, anak saya ini melihat mata saya ingin mendapatkan pertolongan, saya nggak menolong anak saya. Saya hanya diam dan menangis, karena kalau saya tolong anak saya makin dihajar sama suami saya. Saya bilang sama dia, bukankah kamu dulu sudah menerima aku apa adanya? Tapi suami saya bilang, kembalikan aja anakmu itu ke orang tuanya. Saya bilang, saya orang tuanya. Dan sayalah yang harus bertanggung jawab atas kehidupannya. Kalau kamu memang nggak menyukai anak saya, anggap aja dia nggak ada. Tapi jangan dipukul. Apalagi di depan saya. Tapi selama bertahun-tahun, 5 tahun saya berumah tangga, 5 tahun pula, saya melihat dia memukul anak saya. Anak saya umur 6 tahun ya, sampai umur 6 tahun waktu itu disuruh push up. 6 tahun suruh push up tangannya begini di lantai. Push up 50 kali, kalau nggak kuat dijeguk ini. Ini kan punggungnya. Diginiin, bek gini. Jadi darah. Kadang dipukul sama apa gitu, berdarah ini. Jadi sekolah itu berdarah-darah. Sampai itu sering ketahuan sama tetangga-tetangga. Dan mau dikepung sama polisi, tapi saya bilang, saya ampuni suami saya. Dan saya sering diusir sama suami saya karena saya sering membela anak saya. Walaupun anak saya tidak tahu kalau saya membela dia. Tapi saya membela dia saat anak saya ini tidur. Dan saya sering diusir. Kan saya hidup di Jakarta, saya diusir ke Surabaya, saya nggak boleh bawa uang sama sekali. Saya bawa anak, kan ceritanya saya sudah melahirkan anak kedua. Jadi saya bawa anak kedua itu. Saya gandol. Gandol itu apa ya, kayak numpang gitu ya, numpang ke bis itu nggak bayar. Ke kereta api saya nggak bayar. Saya nangis, saya bilang saya diusir suami saya tolong saya. Saya ke Surabaya, Di Surabaya, orang tua saya bilang apa? Itulah perolehan kamu menjual agama. Ketika orang tua saya melihat bekas lebam-lebam di tubuh anak saya, makin bencilah dia sama orang Kristen. Katanya orang Kristen penuh kasih. Tetapi apa yang dilakukan sama anak kecil yang tidak bersalah ini? Meskipun anak ini nakal, nakalnya seperti apa? Kan harusnya nggak begini. Jadi
Nah, saya mengalami seperti itu 5 tahun dan akibatnya adalah sampai hari ini anak saya tidak mau sekolah. Saya sudah menyekolahkan di 4 sekolah dan 1 asrama. Anak saya keluar semuanya. Saya sudah bawa ke psikolog, ke psikiater, tidak ada hasil. Pahit kepahitan. Dan ketika saya diusir, dia minta maaf lagi untuk gak mau ngulangin lagi, saya kembali. Ketika saya kembali, dia mengulang lagi, diusir lagi, saya pulang lagi. Pulang lagi, gitu lagi, itu sampai berbelas-belas kali, teman-teman. Dan saya benar-benar gak tahan. Ketika anak saya tuh sudah disuruh makan cabai lah, makan tawas lah. Tawas itu apa ya? Tawas itu seperti, bentuknya seperti gula batu, tetapi dia fungsinya untuk penetralisir bau, jadi nggak boleh dimakan. Anak saya bilang saya disuruh makan itu, tapi saya takut. Jadi kan saya waktu itu kan sempat kerja nih di Jakarta. Jadi pada waktu jam kerja saya itu, suami saya itu kan ketemu anak saya itu sudah ketakutan. Jadi itu yang dialami oleh kami, dan puncaknya saya bilang, tolonglah, sudah 5 tahun saya begini, lihat anak saya di depan saya ini, nggak boleh. Jadi anak saya ini bukan hanya mengalami kekerasan secara fisik, tapi juga psikis. Yang dibilang anak setan, yang dibilang anak berguna, dan nggak boleh tidur sama saya, nggak boleh meluk saya, gitu. Anak saya ini. Kalau makan jajan itu, kalau minta jajan atau minta sesuatu itu, dia dicubit ini ya, sampai dipeluntir gini. Itu di depan mata saya dan anak saya itu nangis. Nanti kalau nangis itu, nangis kamu berani, berani kamu nangis. Jadi dia nggak berani nangis. Itu yang saya menyesalkan adalah bodoh sekali saya membiarkan anak. Tapi saya pikir saya ini bisa bersabar terhadap suami saya agar suami saya ini melihat kesalehan saya supaya dia berubah. Tetapi enggak berubah, teman-teman. Jadi bertambahlah benci kan keluarga saya itu. Karena saya menurut mereka menjual agama demi menikah dengan laki-laki Kristen. Malah yang saya belain kayak begitu. Padahal saya nggak masuk Kristen gara-gara itu. Sampai anak saya ini disuruh suami saya masukkan ke panti asuhan. Saya masukkan ke panti asuhan. 1 bulan saya udah gak tahan. Saya ambil lagi anak saya itu. Akhirnya saya bilang, kenapa kamu gak kasihan sama saya? Kenapa kamu gak suka sama anak saya, tapi kamu gak melihat saya ini sebagai istrimu? Akhirnya suami saya bilang, begini saja, kamu mau pilih mana, aku atau anakmu? Saya hancur hati. Disuruh memilih antara anak sama suami. Tetapi dengan terpaksa sekali, saya memilih anak saya. Karena saya mencintai anak saya mengasihi anak saya. Saya bahkan akhirnya kan mertua saya dan ipar saya kan, karena saya punya anak, akhirnya mereka mau menerima karena kan cucu pertama itu ya waktu itu. Mertua saya waktu itu juga bilang, kasih aja lah anakmu ke orang tuamu, nanti kamu kasih itu uang. Nanti kalau kehendak Tuhan, dia nanti jadi Kristen kok, kamu doain aja. Tapi saya nggak mau. Saya harus berjuang. Saya harus berjuang untuk jiwa anak saya ini. Berarti kamu berdosa kalau mau berpisah sama suami kamu. Jika saya berdosa, biar Tuhan yang menghukum saya. Tapi jika suami saya yang berdosa, biar suami saya yang dihukum sama Tuhan. Tapi saya harus memilih. Tapi dia membuat pilihan, menyuruh saya memilih. Saya harus memilih anak saya. Betapa saya ini sudah mengalami broken home dari kecil. Saya nggak mau anak saya ini merasakan penolakan. Saya harus bertanggung jawab. Walaupun sampai saat ini, pergumulan saya adalah supaya anak saya ini melepaskan kepahitan kepada suami saya yang akhirnya saya berpisah kan. Kami berpisah, akhirnya kami bercerai sampai hari ini. Sekitar mungkin pada waktu itu anak saya berusia 7 tahun dan sekarang anak saya sudah berusia 13 tahun.
Jadi saya terpaksa untuk meninggalkan suami saya. Dan berserta anak saya yang kedua saya ajak untuk hidup. Jadi kami hidup bertiga. Kami survive bertiga. Jadi itulah tantangannya. Ketika Tuhan mengizinkan semua berbagai masalah dan pergumulan, sesungguhnya Tuhan menguji kita supaya kita timbul seperti emas. Dan ketika saya berpisah dengan suami saya tidak membawa sepeser uang ke Surabaya ini. Orang tua dan orang tua saya itu tetap melihat saya datang kepada Tuhan, ibadah, bergereja, memiliki suatu kelompok, komunitas rohani. Nah, disitulah mereka tidak bisa lagi mengatakan bahwa saya ini Kristen karena ikut suami. Saya nggak tahu apakah mungkin apakah itu diizinkan Tuhan supaya hal itu menjadi pembuktian iman saya. Walaupun apapun yang terjadi, saya tetap memilih memikul salib itu. Kemudian anak saya sekarang ini umur 13 tahun dan masih dalam struggle ya. Nggak mau sekolah, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau aktivitas. Dan sepertinya juga pergaulannya pun juga tidak baik. Semau gue, hidupnya semau gue. Gak mau ke gereja. Dia rupanya juga memiliki temen cewek yang gak seiman. Makin menantang saya gitu. Tapi saya terus bersabar dan berdoa. Hanya itu jalan satu-satunya yang saya yakini. Untuk mengenalkan Tuhan kepada anak saya. Saya harus bertanggung jawab penuh atas jiwa anak saya. Tapi banyak mujizat ketika saya berjalan di dalam lembah kekelaman bersama Tuhan. Banyak mujizat. Yang pertama, mujizat yang terbesar adalah saya boleh bertobat dari semua segala dosa saya. Dari dosa free sex. Saya bisa menjadi kudus. Padahal daging itu lemah. Dan saya seorang janda ya teman-teman. Saya bukan seorang yang belum menikah. Jadi saya seorang single parent yang begitu susah mencari uang. Dan apakah saya tidak pernah menghalalkan segala cara? Pernah. Apakah saya tidak pernah dihakimi? Pernah. Dan apa yang saya katakan sama teman-teman saya? Kamu tidak pernah tahu sepatu yang saya pakai. Bagaimana kamu bisa menghakimi betapa lecetnya kaki saya? Menjadi single parent itu nggak mudah, teman-teman. 2 anak. Saya sekolahkan anak saya yang pertama itu 4 kali uang pangkal. Habis ludes uang saya itu. Nggak ada hasilnya. Belum lagi anak yang kedua juga putus sekolah. Dengan tidak ada nafkah dari kedua suami saya sampai saat ini. Apakah saya ketika saya menjadi anak Tuhan dan kemudian saya sudah menerima Tuhan dan saya menjadi single parent, apakah saya tidak pernah jatuh dalam dosa? Pernah. Apakah saya nggak pernah menghalalkan segala cara? Pernah. Tetapi banyak orang yang berdoa bagi saya, yaitu kelompok rohani yang selalu mendoakan saya. Dan saya terus berdoa juga dengan diri saya. Saya bergumul dengan diri saya. Supaya saya belajar hidup kudus, sedikit demi sedikit. Dan disitulah kuasa Tuhan dinyatakan kepada saya. Mujizat Tuhan. Bukan berkatnya yang melimpah di dalam hidup saya. Tetapi pertobatan 100% dalam hidup saya. Itulah mujizatnya yang gak bisa saya beli. Itulah penebusan dosa. Darah Yesus yang mengalir dalam hidup saya membuat saya hidup kudus.
memiliki kelompok rohani yang tidak pernah menyerah untuk menasehati saya. Bagaimana saya percaya 100% kepada Tuhan. Padahal saya sering nggak punya uang sama sekali untuk membeli beras. Saya sering nggak punya uang sama sekali untuk membayar hutang. Ditambah lagi, saya harus merawat adik saya yang sakit. Adik saya sakit. Adik saya juga mengalami kenakalan remaja. Dan akhirnya menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan divonis dokter mau mati. Keadaannya sudah sangat parah. Dan saya harus merawatnya, membiayainya. Dari hutang. Yang sampai sekarang saya masih terlilit itu. Tetapi Tuhan itu membenahi hati saya dulu. Bukan memberkati saya dulu. Jadi Tuhan, mujizat itu adalah pertobatan yang benar. Mengenal Tuhan yang benar. Terus saya bisa mengenal suara Tuhan, mendengar suara Tuhan, dituntun. Sampai saya bisa kesaksian. Sampai saya bisa sharing sama teman-teman ini. Saya nggak tahu gimana caranya saya tiba-tiba dibawa sedikit demi sedikit. Saya kenal orang demi orang untuk menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib yang dilakukan Tuhan dalam hidup saya. Adalah penebusan dosa. Saya menjadi kudus. Saya diberkati, setelah itu saya diberkati. Saya mengalami mujizat 5 roti 2 ikan yang tidak ada menjadi ada. Luar biasa Tuhan di dalam mujizatnya di dalam hidup saya. Itulah sepenggal kisah hidup saya, motivasi saya bersaksi adalah agar semua yang mendengarkan semakin mengenal Tuhan. Bahwa mengikut Tuhan itu haruslah memikul salib. Oke. Jadi itulah teman-teman sepenggal kisah hidup saya supaya teman-teman ini tidak mengulang apa yang saya lakukan ya. Jangan gagal, jangan salah memilih pasangan hidup. Jangan salah dalam melangkah apapun yang terjadi dan jangan menghalalkan segala cara. Percaya saja 100% sama Tuhan. Apa yang saya alami nggak perlu teman-teman alami ya. Saya ingin orang bertobat. Saya cuma pengen itu. Saya cuma pengen orang bertobat dari segala jalannya yang salah itu. Mari kita berdoa. Mari kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Teman-teman mau bertanya, Tay? Iya, silakan. Kita mau doa dulu atau gimana? Iya, terserah kakaknya. Oke, sebentar. Shalom teman-teman semua. Shalom teman-teman semua. Yang mau gabung bersama saya silahkan. Haleluya. Apa kabar semua teman-teman? Iya, saya udah kirim ya. Signalnya jelek. Oke. Haleluya. Luar biasa bagus sekali kesaksian kamu. Saya belum sebenarnya teman-teman tahu nggak? Saya belum mendengar sama sekali kesaksian Ibu Ingvi. Oh, suara saya di situ ya. Iya. Dan ini sebenarnya Ingvi itu nggak bisa kesaksian tadi. Ibu Ingvi tidak bisa kesaksian, tetapi Tuhan memberikan kesempatan ya buat kita. Dan kesaksiannya sangat luar biasa. Teman-teman yang mau bergabung silahkan. Dan Ibu Ingvi sebenarnya nggak bisa mendengar suara kita, teman-teman. Ya, jadi makanya saya lewat telepon.
Ini lewat telepon saya Lewat bicara, telepon makanya saya ada suara bicara, saya di makanya ada sana. suara saya di sana. Jadi mohon Jadi mohon dimaklumi. Ini bukan bergema, memang dia speakerin saya punya, suaranya ya, biar Ibu Invinya juga bisa dengar apa yang kita bicarakan semua, ya. Oke, sebentar. Ya, kita langsung aja Ibu Invi, ya. Shalom Ya. Sister Jessie. Ya, kita salam dulu deh dengan Ibu Jessie ya, sebentar ya. Ya, shalom Ibu. Apa kabar? Excellent. Excellent. Praise the Lord. Yes. Ya, praise God. Yes. Silakan bertanya. Luar biasa kesaksiannya, sangat-sangat luar biasa. Sangat indah. Luar biasa. Ya, silakan Saya- Ibu Jessie nanya dulu, nanti saya belakangan nanya. Ya. Ya, oh puji Tuhan mendengar kesaksian Ibu Ingvi ya namanya. Berterima kasih saya sama Tuhan Yesus, Bapak surgawi kita yang sudah Dengar nggak? menerima dan menyelamatkan hidup ya. Ya, jadi dia bilang Masuk ke dalam keluarga besar kamu kerajaan Bapak surgawi kita. kamu tuh bersyukur bisa menerima Tuhan Yesus. Saya hanya ingin membagikan Dalam kerajaan ini ya, surga. firman dari Roma 12 Ibu ini akan membaca ayat Roma 12 ayat 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3 saya akan buka ya. Sister Maria dengar juga aku ngomong. Sudah pasti dong. Kecuali kamu Roma ini 12 ayat 1 dan 3. 1, 2, dan 3. 1 sampai 3. Oke. Saya bacakan ya, saya. Ya. Sebentar, saya akan share. Iya. Roma 12 ayat 1 sampai dengan 3. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasehati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Tuhan kepada kamu masing-masing. Ya. Haleluya. Jadi berbeda ya antara manusia lama kita yang penuh dengan dosa itu sekarang dengan kasih karunia Tuhan. Jadi kita dulu buta, Jadi dulunya tapi kamu buta. sekarang sesudah Yesus datang, dia memberikan penerangan kepada kita supaya kita jangan lagi lah seperti yang dunia itu lakukan kepada kita. Dulu kita itu serupa dengan dunia. Tetapi sekarang kita sudah menjadi anak-anak kekasih Bapa. Marilah kita beriman supaya iman yang adalah pekerjaan Roh Kudus itu yang sudah diberikan kepada kita, dialah yang akan melakukan segala sesuatu di dalam hati kita supaya kita bisa berbuah Tuhan yang untuk akan bekerja untuk kamu, guys. keilahian, untuk ketuhanan Bapa surgawi kita itu. Jadi saya bersyukur karena Ibu pun mengatakan Tuhan mau membenahi saya dulu. Nah, itu mengetuk hati saya. Memang Tuhan mau membenahi kita masing-masing. Kamu mau dibenahi tubuh kamu. Sebab hanya ada dua kuasa sebenarnya di atas muka bumi ini.
yang saling Kedua tarik kuasa menarik, yaitu yang kuasa ada di muka bumi kegelapan, ini, kuasa manusia kegelapan dan dosa kita yang lama itu, yang sudah membawa kita kepada kegelapan sehingga kita buta, tidak dapat melihat kasih karunia Tuhan. Tetapi Tuhan sendiri sudah datang untuk menyatakan terangnya di tengah-tengah kegelapan kita, supaya kita mempunyai kesempatan untuk bertobat dan memilih Tuhan datang ke dunia di untuk dalam terang, memiliki kesempatan sehingga hidup di dalam Dia, saya. iman kita itu Amen. boleh bertumbuh. Seperti yang Ibu tadi katakan itu, Dan aduh amat bertumbuh sangat dan berbuah. mengetuk pintu hati saya deh. Ya. Tuhan mau membenahi kita, sesudah Dia benahi, Ibu Inggi memilih Tuhan yang kasih itu, biar apapun dosa Ibu, tetapi kasih karunia Tuhan itu bilang, engkau milikku, datanglah kepadaku, supaya aku Ya. boleh hidup Kamu milik di Tuhan. dalam hatimu yang baru itu. Aduh, puji Tuhan. Bertumbuhlah Ibu Inggi di dalam iman yang adalah pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam hati Ibu yang baru. Kudus yang ada di dalam kamu. Jangan lalaikan, jangan Yes. lewatkan itu. Jangan lalaikan Lalu pekerjaan Roh. kasih Ibu itu nyatakanlah kepada Tuhan untuk menolong Nyatakan anak kasih Ibu. kepada Tuhan. Sebab tadinya kita itu waktu buta ya Ibu, kita tuh sudah lari dari Tuhan. Adam dan Hawa itu lari dari Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekarang Ini tanggung ulang aja, jawab Teh. Ibu itu Iya, Ya. iya, nanti aku tonton aja di YouTube. adalah kasih. Kasih akan membenahi rumah tangga Ibu. Tolong, anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Bukan untuk dikasih kepada nenek-nenek atau kakeknya, enggak. Ibu dengan suami Ibu, kalau masih ada suaminya, atau kalau Ibu sudah sendiri, tolong peliharakan anak itu di dalam kasih karunia Tuhan. Buka ini Alkitabnya, buka. Tabur terus. Supaya nanti Roh Kudus bekerja di dalam hati anak Ibu. Kasihan saya mendengarnya itu, aduh ini anak. Ya. Anak itu merupakan suatu, apa katanya, warisan yang berharga. Jadi tugas tanggung jawab suami istri itu memang tidak mudah. Tetapi kalau Yesus sudah menjadi Raja dan Juru Selamat dan Tuhanmu, Bapa surgawimu, Dia akan berperkara lebih indah lagi dari yang Ibu bisa pikirkan. Ya, tolong deh, supaya hidup sekarang bersama dengan Yesus, Roh Kudus, dan Bapa akan menyertai Ibu Inggi dan kita semua. Terima kasih kepada Yesus yang sudah Jadi menyelamatkan. kesimpulannya, Saya anak itu tanggung jawab Ibu Inggi. Ya. Harus dijaga. Ya. Dan nanti Tuhan yang Amin. berperkara atas kehidupan Ibu. Amin. Dia yang Amin. akan mengubah kehidupan Ibu, memelihara. Ya. memelihara Ibu dan keluarga. Amin. Jadi jangan Amin. khawatir, ya. Haleluya. Jangan Amin. khawatir. Amin. Terima kasih. Mm-mm. Amin. Terima kasih. Oke, teman-teman yang mau masuk silahkan. Ya. Saya harus bicaranya seperti ini dengan Ibu Ingvi. Jadi nanti iya, tadi Ibu Jessi panjang, jadinya saya langsung rangkumin aja. Nanti Ibu Ingvi sendiri yang akan nonton di YouTube Lihat di lagi. YouTube ya. Iya. Oke. Jika tidak ada yang datang lagi, kita akan tutup dengan doa, ya. Karena abis ini kita akan berdoa supaya nggak kemalaman doa kita, Sister Jessi. Oke. Ya. Siap. Ya. Oke, kita akan tutup dalam doa, teman-teman. Haleluya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas semua yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Engkau memelihara kehidupan Ibu Ingvi. Engkau memelihara kami semua yang menonton, maupun yang di dalam studio Tuhan. Bapak, segala sesuatu yang kami perbuat adalah untuk kemuliaan-Mu saja.
Kami serahkan tubuh dan jiwa kami untuk Engkau pergunakan sesuka-suka Tuhan saja. Kami percaya Engkau memberkati kehidupan kami dari mulai lahir sampai dengan akhir hayat kami Tuhan. Kami percaya itu. Kami dalam perlindungan-Mu, kami dalam pemeliharaan di tangan yang luar biasa. Bapa, Engkaulah yang kami andalkan di dalam hidup kami. Engkaulah pengharapan kami. Berkati seluruhnya Tuhan, kehidupan kami, anak-anak kami ada di dalam rancangan-Mu yang hebat Tuhan. Bahkan lebih dari apa yang kami pikirkan, Engkau bisa sediakan untuk anak-anak kami dan keturunan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Engkau memberikan kesempatan untuk Ibu Ingvi mengeluarkan semua kesaksiannya, kehebatan tentang Engkau Tuhan di dalam hidupnya. Dan biarlah mulut kami ini bersaksi tentang kehebatanmu ya Bapa. Dimanapun kami berada, kami dipakai untuk memuliakan Engkau. Biarlah semua yang mendengar kesaksian ini dapat memiliki kehidupan yang layak Tuhan. Berbalik dari semua kejahatan. Dan dapat mengikuti ajaran-ajaran yang Engkau ajarkan Tuhan di dalam segala firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya satu yang kami inginkan, yaitu keselamatan bagi kami, juga bagi orang banyak di seluruh dunia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Ingvi, terima kasih Sister Jessie, luar biasa. Haleluya. Iya. Tuhan Yesus memberkati semua ya. Terima kasih juga untuk tidak datang ke sini karena memang agak susah komunikasinya. Puji Tuhan, tapi nggak apa-apa ya. Nanti kapan-kapan Ibu Ingvi bisa lebih baik lagi ya. Sering-sering ikut ya. Signalnya, iya. Enggak, dia nggak bisa ikut lagi karena itu handphonenya selalu begitu, sis. Oh, enggak nanti kalau sudah nantinya pasti bisa akan lebih baik ya. Oke. Terima kasih Bu Ingvi. Selamat malam. Jika mau ikut doa silakan ya. Tuhan Yesus memberkati. Sister Jessie, terima kasih ya. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Jangan kemana-mana ya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye-bye teman-teman semua.